Sunan Giri. Sewaktu Sunan Ampel masih hidup, di Gresik ada pula seorang penganjur agama yang sangat terkenal. Namanya Raden Paku. Disebut juga sebagai Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. Beliau adalah putra Maulana Ishak dari Belambangan di Jawa Timur. Maulana Ishak dikatakan dari Belambangan oleh karena beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Belambangan yang pada masa saat itu masih kuat memeluk agama Hindu dan Buddha. Berhubung ayahnya ke Pasai dan tidak kembali lagi ke tanah Jawa, maka Raden Paku kemudian diambil sebagai putra angkat oleh salah seorang wanita kaya, Nyi Gede Maloka namanya. Kalau di beberapa tanah Jawa disebut Nyi Ageng Tandes atau Nyi Ageng saja. Sesudah beliau besar disekolahkannya ke Ampel untuk berguru kepada Raden Rahmat, Sunan Ampel. Di sana, Raden Paku bertemu dengan Maulana Magdum Ibrahim, putra-putra Sunan Ampel yang kemudian bergelar Sunan Bonang. Kemudian bersama-sama dengan Maulana Magdum Ibrahim, Raden Paku oleh Sunan Ampel disuruh pergi haji ke Tanah Suci sampai memperdalam ilmunya. Tetapi mereka sebelum sampai di Tanah Suci singgah terlebih dahulu di Pasai Aceh untuk menuntut ilmu kepada para ulama di sana. Adapun yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu ketuhanan menurut ajaran tasawuf. Konon, kabarnya memang banyak ulama-ulama keturunan India dan Persia yang membuka pengajian di Pasai di waktu itu. Bahkan, banyak pula sesuatu masalah ke Pasai. Sesudah kedua tunas muda itu selesai, menurut pelajaran di sana, mereka pun kembalilah ke tanah Jawa. Raden Paku berhasil mendapat ilmu laduni, sehingga gurunya di Pasai memberinya nama Ainul Yakin. Raden Paku sekembalinya di tanah Jawa mengajarkan agama Islam menurut bakatnya. Raden Paku atau Syekh Ainul Yakin mengadakan tempat berkumpul yang boleh disebut pondok pesantrennya di Giri, di mana murid-murid terdiri pada orang-orang kecil rakyat jelata. Sungguh amat besar jasa Sunan Giri semasa hidupnya, karena beliaulah yang mengirimkan utusan Mission Secret ke luar Jawa. Mereka terdiri dari pelajar, saudagar, nelayan. Mereka bahkan sampai ke Ternate dan Haruku di Kepulauan Maluku. Amat besar pengaruh Sunda Giri terhadap jalannya roda pemerintahan di Kerajaan Islam Demak. Sehingga sesuatu soal yang penting senantiasa menantikan sikap dan keputusan yang diambil oleh Sunan Giri. Oleh para walinya, beliau dihormati serta disegani. Pada waktu dahulu, Giri adalah menjadi sumber ilmu keagamaan dan termasyhur di seluruh tanah Jawa dan sekelilingnya. Dan segala penjuru, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, banyak yang pergi ke Giri untuk berguru kepada Sunan Giri. Beliaulah kabarnya yang menciptakan Gending Asmaradana dan Pucung. Daerah penyiarannya sampai ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Madura. Menurut setengah riwayat, Sunan Girilah yang menghukum sesaat terhadap diri Syekh Siti Jenar karena mengajarkan ilmu pendidikan pedagang yang berbahaya pada rakyat. Sunan Giri adalah terhitung seorang ahli pendidik atau pedagang yang berjiwa demokratis. Beliau mendidik anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan
yang berjiwa agama, seperti misalnya jelungan, jemuran, kendit garit, jor, gula ganti, cublak-cublak, suwung, ilir-ilir, dan sebagainya. Di antara permainan kekanak-kanakan, hasil ciptaan atau gubahnya adalah rupa jitungan atau jelungan. Adapun caranya adalah begini. Anak-anak banyak satu di antara menjadi pemburu, lain-lainnya menjadi buruan. Mereka ini akan selamat atau bebas dari terkaman pemburunya apabila telah berpegangan pada jitungan, yaitu satu pohon, tiang atau tonggak yang telah ditentukan terlebih dahulu. Permainan dimaksudkan untuk mendidik pengertian tentang keselamatan hidup, yaitu bahwa apabila sudah berpegangan kepada agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka manusia buruan itu akan selamat dari terkaman iblis, pemburunya. Maka manusia buruan itu akan selamat dari terkaman iblis. Di samping itu, diajarkan pula nyanyian-nyanyian untuk kanak-kanak yang bersifat pedagogis serta berjiwa agama. Di antaranya adalah berupa tembung dalam bocah, lagu permainan anak-anak yang berbunyi sebagai berikut. Pedagang-pedagang bulan, ayo gawe dak dolanan, dolanan ning latar. Padange gilar-gilar, nundung bogo hang tikar, yang dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Terang-terang bulan, marilah lekas bermain, bermain di halaman, mengambil manfaat dari terang benderang, mengusir gelap yang lari terbirit-birit. Adapun maksud dari tembang tersebut di atas adalah agama Islam, yaitu bulan telah datang memberi penerapan hidup, maka marilah segera orang menuntut penghidupan, dolanan, bermain di bumi ini, latar halaman, akan mengambil manfaat ilmu agama Islam, padang gilar-gilar terang benderang, agar sesaat kebodohan diri bagong gelap segera terusir. Di samping itu terkenal pula tembang buat kanak-kanak yang bermain, lir-ilir, yang isinya mengandung filsafat serta berjiwa agama. Bunyi selengkapnya adalah demikian. Lir-lir lir-ilir, tandure ing wengi anglir, sing ijo royo-royo, tak senggo kemanten anyar. Cah angon, penekno blembeng kui. Lunyu-lunyu penako kanggo musuh dodotiro. Dodotiro kumiter beda ing pinggir. Dondomano jarumatano kanggo sebo mengko sore. Mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane, dak sorak hore. Adapun maksudnya adalah demikian. Sang bayi yang baru lahir di dalam dunia ini masih suci, bersih, murni, sehingga ibarat seperti pengantin baru. Siapa saja ingin memandangnya, bocah angon, pengembala itu diumpatkan santri. Mu'alim artinya orang yang menjalankan syariat agama. Sedangkan belimbingan diibaratkan belimbing itu mempunyai terdiri dari 5 belahannya. Maksudnya untuk menjalankan sembahyang 5 waktu. Meskipun lunyu-lunyu licin, tolong panjatkan juga. Kendatipun sembahyang itu susah, namun kerjakanlah buat membasuh dototiro kumiter beda ing pinggir. Maksudnya kendatipun sholat itu susah, tetapi kerjakan guna membersihkan hati dan jiwa kita yang kotor ini. Dondomono jrumatano kanggo sebo mengko sore, dan surak hore. Maksudnya bahwa orang hidup di dalam dunia ini senantiasa condong ke arah berbuat dosa, segan mengerjakan yang baik dan benar serta utama.
dapat kita buat sebagai bekal kita dalam menghadap kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Bekal itu adalah beramal saleh. Itulah di antara lain Bulan Cipat Sunan Giri. Mengenai tembung lagu Ilir-Ilir ini, ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah ciptaan Sunan Kalijaga. Akan tetapi mengingat bahwa di antara Wali Songo, Sunan Giri yang terkenal sebagai seorang pendaki yang gemar menciptakan lagu-lagu kanak-kanak, maka besar dugaan kita bahwa lagu tersebut adalah ciptaan beliau juga. Jika tidak, yang pasti adalah bahwa tembang tersebut adalah ciptaan pada zaman wali. Apakah benar ciptaan Sunan Kalijaga atau gubahan bersama dengan Sunan Giri? Itu adalah soal secundai. Sesudah beliau wafat, kemudian dimakamkan di atas Bukit Giri, Gresik. Setelah Sunan Giri meninggal dunia dan berturut-turut digantikan oleh Sunan Dalem, Sunan Sedam, margi Sunan Perpen. Tatkala Sunan Perpen pada tahun 1597 Masehi, beliau digantikan Sunan Kawis Guna. Kemudian setelah Sunan Guna wafat, digantikan oleh Pemandahan Agung. Pada tahun 1638 Masehi, Panembahan Agung Giri digantikan oleh Panembahan Maswitana Sidengrena. Beliau wafat pada tahun 1660 Masehi. Kemudian atas perintah Sunan Angkurat, Pangeran Pusta Ira Singgonegoro ditempatkan di Giri. Mulai saat Sunan Angkurat kedua memegang kendali pemerintahan, Giri sekarang Amangkurat kedua mengalami perubahan yang tidak sedikit akibat daripada serangan Amangkurat kedua yang dibantu oleh Kompeni. Akhirnya pada tanggal 27 April 1680 jatuhlah kekuasaan Pangeran Giri ke tangan Amangkurat II. Semenjak itu Giri cahayanya mulai pudar, hanya tinggal kenangan-kenangan dalam sejarah kebanggaan Islam di tanah Jawa. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.